Dan misteri di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan. Sekarang saya lihat kemarin udah di baiku semuanya. Semoga bisa terperhatikan juga, ya. Kasihan Pak, ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV diulang, sama. Kasus pembunuhan terhadap 6 orang warga sipil oleh aparat kepolisian atau dikenal dengan peristiwa KM50 tidak lepas dari sosok yang bernama Habib Rizik Syihab atau HRS. Akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Ia merupakan pimpinan dari Front Pembela Islam yang organisasinya belakangan telah dibubarkan oleh pemerintah. HRS ini pernah menggerakkan demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Waktu itu akhir tahun 2016, Jakarta akan menggelar pemilihan gubernur beberapa bulan ke depan. Salah satu calon gubernur bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok diduga telah menistakan agama Islam pada salah satu kampanyenya. Peristiwa ini menuai beragam tanggapan. Demonstrasi pun terjadi. Dan yang terbesar adalah demonstrasi pada 2 Desember 2016 atau dikenal dengan aksi 212. Ini tidak lepas dari keterlibatan HRS dalam mempengaruhi massa, sehingga jutaan massa dari seluruh Indonesia hadir ikut bergabung pada demonstrasi hari itu di Jakarta. Elektabilitas Ahok pun anjlok. Target menang satu putaran tidak tercapai. Malahan ia kalah pada putaran kedua April 2017. Jelas kekalahan ini membuat penguasa dan pengusaha di belakang Ahok menjadi geram. Modal telah hilang, rencana akan datang pun tinggal angan-angan. HRS pun jadi sorotan. Nama Rizik Syihab dipanggil polisi kali ini adalah kasus chat berkonten pornografi. Di tengah dugaan chat mesum yang melibatkan dirinya, pada bulan yang sama, HRS memilih untuk hijrah ke Arab Saudi. Ia umroh, dan 3 tahun lamanya ia tidak pulang ke Indonesia. Pada 10 November 2020, HRS pulang ke Indonesia. Ia disambut oleh ribuan pendukungnya. Pada saat itu Indonesia sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana setiap orang diwajibkan menjaga jarak dan memakai masker. Karena sambutan yang luar biasa dari para pendukungnya, jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta pada saat itu sampai lumpuh dan jadwal penerbangan seluruhnya ditunda selama 4 jam. Setelah sedikit berinteraksi dengan para pendukungnya, HRS langsung menuju ke kediamannya di Petamburan. Selanjutnya, rangkaian peristiwa yang terjadi semenjak kepulangan HRS ini merupakan awal mula terjadinya kasus pembunuhan KM50. Mari kita simak. Selang 3 hari semenjak kepulangannya, yaitu 13 November 2020, HRS menuju Ponpes Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Bogor. Ia menghadiri acara peletakan batu pertama. Dalam perjalanan menuju ke sana, HRS disambut oleh ribuan pendukungnya dan terjadi pelanggaran protokol kesehatan di mana para pendukungnya tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Besoknya, tanggal 14 November 2020, HRS menikahkan putri keempatnya. Sekaligus pada malam harinya ia mengadakan Maulid Nabi SAW di kediamannya di Petamburan. Banyak tamu yang tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Itu artinya mereka telah melanggar protokol kesehatan. Jelas kedua acara ini akan dapat meningkatkan penularan COVID-19 di Indonesia. Maka segala pihak yang terlibat di dalamnya harus ditindak tegas. Penyelidikan pun langsung dilaksanakan.
Dan besoknya Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolres Bogor keduanya langsung dicopot. Tidak cukup sampai di situ, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat juga mengalami nasib yang sama. Mereka keduanya juga dicopot. Dan kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Pada 17 November 2020, Gubernur DKI Jakarta dipanggil dan dicerca 33 pertanyaan terkait kerumunan Tamburan. Ia diperiksa selama 9,5 jam. Pada 23 November 2020, sejumlah pejabat diperiksa terkait kerumunan Petamburan, termasuk wakil gubernur. Ia dicerca 44 pertanyaan selama 8,5 jam. Pada 24 November 2020, Kepala KUA Tanah Abang dibebas tugaskan. Ia pun dimutasi. Pada 26 November 2020, Polda Metro Jaya menaikkan status pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan menjadi penyidikan. Artinya telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan seseorang atau sekelompok orang atas peristiwa tersebut. Selang 2 hari setelahnya, Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dicopot. Besoknya, tanggal 26 Desember 2020, Polda Metro Jaya melayangkan surat panggilan pertama kepada HRS. Ia diminta hadir pada tanggal 1 Desember 2020 untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus kerumunan di Petamburan. Namun diketahui kemudian ia tidak menghadiri panggilan ini. Pada 1 Desember 2020, akhirnya Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan juga dicopot. Besoknya, tanggal 2 Desember 2020, Polda Metro Jaya kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada HRS. Ia kembali diminta hadir pada tanggal 7 Desember 2020 untuk dimintai keterangannya sebagai saksi kasus kerumunan di Petamburan yang melibatkan dirinya. Sepertinya Kapolda Metro Jaya tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Apalagi katanya mereka memperoleh informasi akan ada pengerahan massa untuk menghalang-halangi pemeriksaan HRS pada 7 Desember 2020. 3 surat perintah tugas pun diterbitkan, terdiri dari 3 tim berjumlah 7 personil. Yang belakangan diketahui tim ini merupakan satgasusnya Verdi Sambo yang merekayasa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan setiap pergerakan HRS. Mereka turun ke lapangan sejak 5 Desember 2020 atau 2 hari sebelum tanggal 7 Desember, di mana HRS diwajibkan memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Pada 6 Desember, mereka memantau perumahan Denature Mutiara Sentul Bogor. Menjelang tengah malam, keluar iring-iringan mobil dari perumahan tersebut yang diketahui merupakan rombongan daripada HRS. Mereka pun mengikuti mobil rombongan HRS ini menuju arah tol Sentul 2. Kejar-kejaran pun terjadi. Ternyata rombongan HRS terdiri dari HRS dan keluarga beserta para pengawalnya, berjumlah 4 mobil berada di belakang. Pengawal HRS ini berusaha menghalang-halangi mobil yang membuntuti mereka. Bijin lepas diri dari rombongan ya. Ane mau ngalih-ngalihin ya sama Denma nih. Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai. Nah, udah kita kemana aja udah. Yang penting nih orang masih ngikutin kita sampai bego. Egi bawa pelan aja bang. Dia pasti ngikutin kita, lagi kena hambatan di belakang dia bang. Kesian bang, kita tungguin bang. Siap. Ini kita udah bikin pusing dia dulu nih. Soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib. Yang penting pause sampai lokasi dengan tenang, ya. Ayo mau muter-muter dulu sama Kirdun 2 nih. 2 Kirdun nih. Hingga pada akhirnya, pada kilometer 50 tol Cikampek, terjadi penembakan terhadap pengawal HRS ini. 2 orang meninggal di tempat, dan 4 lagi meninggal di mobil polisi saat mereka hendak dibawa. Pokoknya patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain, gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Esok harinya, polisi pun melakukan press release. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet
lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Apa sih tujuan kepolisian melakukan pembuntutan terhadap HRS? Apakah hanya sekedar pembuntutan, pemantauan, pengawasan, atau mereka berusaha menangkap HRS? Karena kalau hanya pemantauan atau pembuntutan, ketika mereka ketahuan, mereka seharusnya undur diri. Mereka cukup menghubungi rekan mereka untuk menunggu di gerbang tol keluar. Bukankah begitu? Belakangan masyarakat makin curiga. Kasus ini penuh rekayasa. Apalagi setelah terkuaknya pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J. Mereka para polisi begitu kompak, merusak TKP, menghilangkan CCTV, dan memberikan press release palsu untuk membohongi publik. Memasuki kamar. Thank you.